Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Asmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsep waktu dan sejarah. Saya mulai dengan pengertian sejarah. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab atau syajarah yang artinya terjadi. Sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Selain kata sejarah dalam bahasa Arab, ada juga kata-kata yang artinya hampir sama, yaitu kata silsilah yang pada umumnya merujuk pada keluarga. Misalnya, prasasti Kedu menceritakan silsilah raja-raja Mataram kuno pada masa Hindu. Definisi sejarah menurut para sejarawan, di antaranya yang pertama, menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang kausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta sebagai arah cita-cita masa depan. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan, bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda lain. Kegunaan sejarah. Menurut Koen Towijoyo, setidaknya kegunaan sejarah itu ada dua. Yang pertama, guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik terdiri atas A. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang terbuka. Artinya, siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. B. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau atau masa yang sudah terjadi. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, sedangkan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah itu sendiri. C. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Contoh, di Amerika Serikat ada dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan konflik. Kegunaan sejarah secara ekstrinsik terdiri dari A. Pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah, dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara tentang fakta atau dengan adanya bukti. Fakta sangat penting dalam sejarah, tanpa fakta tidak boleh berbicara. B. Sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh para politisi, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era globalisasi sekarang ini, tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan itu sendiri. C. Sejarah sebagai pendidikan keindahan. Di sini, coba Anda bayangkan bahwa Anda adalah seradu-seradu Belanda di Benteng Makassar atau Jakarta waktu masih bernama Batavia, atau Anda sedang berkunjung ke monumen pertempuran Batavia, sulitnya melawan peluru dengan bambu runcing. Dengan sejarah mengajarkan itu semua, Anda diminta untuk membuka hati dan perasaan Anda sendiri.
Pengalaman estetik akan datang melalui mata waktu kita, antara lain datang ke monumen, candi, istana, dan membaca. Tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau masa yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Demikian pula dengan adanya peristiwa yang terjadi di masa sekarang belum menjadi sejarah. Dengan demikian, konsep waktu menjadi sangat penting. Perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan dua macam perubahan. Yang pertama, perubahan sosial, dan yang kedua, perubahan kebudayaan. Membicarakan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat dipisahkan untuk keperluan teori saja. Tetapi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sukar atau tidak bisa untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Perbedaan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan. Seperti perubahan masyarakat pertanian tradisional ke arah masyarakat industri modern, ditandai adanya perubahan-perubahan dalam sistem nilai masyarakat industri. Perubahan sosial budaya terjadi secara terus-menerus dari dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Perubahan sosial budaya tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena kebudayaan berasal dari masyarakat, dan masyarakat tidak mungkin tanpa adanya kebudayaan itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor internal. Yang pertama, bertambah dan berkurang penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Yang kedua, penemuan-penemuan baru atau inovasi merupakan suatu proses sosial dan budaya yang besar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses tersebut meliputi suatu penemuan unsur baru budaya. Unsur kebudayaan baru tersebut disebarkan ke masyarakat, dan masyarakat menerima. Setelah masyarakat menerima, kemudian masyarakat mempelajarinya dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. C. Faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan fisik. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, dan tanah longsor memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah permukiman baru. Berikutnya, peperangan. Peperangan yang terjadi antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang dapat ditimbulkan itu seperti pemberontakan dan pertentangan-pertentangan lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya terdiri dari A. Masyarakat merasa ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru. B. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tersebut sehingga mereka menolak. C. Adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu hal yang lama
membuat inovasi terhalang. Konsep kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budhaya, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari bahasa, sistem peralatan, sistem mata pencaharian, sistem masyarakat, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, dan sistem kesenian. Wujud kebudayaan. A. Sistem budaya atau kultur sistem. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan lain sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Apabila warga masyarakat menyatakan idenya dalam tulisan, maka lokasi wujud kebudayaan ideal tadi berada dalam karangan atau buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat yang bersangkutan. Pada saat ini, wujud kebudayaan ideal ini banyak tersimpan dalam flash disk, kartu komputer, pita komputer, dan lain sebagainya. B. Sistem sosial atau social system. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu. Aktivitas-aktivitas manusia dalam sistem sosial ini bersifat konkret, bisa difoto, dan bisa diobservasi. C. Berupa kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat-sifat dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret. Contoh, rumah, sepeda motor, komputer, kain batik, kancing baju, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sistem kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh, halus, neraka, surga, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.